Jadi kita bersama-sama dengan teman-teman dari iVita Biomedical Corporation dari Amerika dan juga dengan Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Karyadi Semarang ini bahu-membahu mewujudkan vaksin berbasis dendritic cell ini. Intinya adalah dari setiap kita punya dendritic cell, tinggal dikenalkan pada antigen COVID-19 sehingga akan menjadi punya memori dendritik itu terhadap COVID-19. Pengembangan ilmu pengetahuan khususnya membuat dendritic cell vaksin imunoterapi atau vaksin Nusantara. Sekarang di seluruh dunia sedang membicarakannya, termasuk terakhir dari New York dan sebagainya, karena di Elsevier sudah terbit jurnal. Dampaknya apa? Tentunya akan memberikan kekebalan terhadap COVID-19 dan karena ini sifatnya menjadi imunitas yang seluler, tentunya akan bertahan lama karena tingkatnya adalah di sel, bukan imunitas humoral tapi seluler. Karena Terawan pamer kesaktian vaksin Nusantara, klaim diakui dunia akhiri pandemi. Semoga kabar ini menjadi angin segar bagi kita semua. Mantan Menteri Kesehatan atau Menkes Terawan Agus Putranto mengklaim bahwa vaksin Nusantara saat ini telah disepakati oleh negara-negara dunia untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Terawan dalam webinar bertajuk Perang Biologis Pandemi COVID-19. Lesson learned and efforts to reinforce healthy security to accelerate COVID-19 yang tayang dalam kanal YouTube RSPAD. Mulanya Terawan menuturkan bahwa dirinya sangat senang karena RSPAD Gatot Subroto sebagai rumah sakit kepresidenan mampu menunjukkan jati diri dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Terutama kata Terawan dalam membuat vaksin Nusantara atau dendritic cell vaccine immunotherapy. Ia mengaku bahwa sekarang ini dunia sedang membicarakan vaksin Nusantara yang dikenal dicetuskan olehnya. Sekarang di seluruh dunia sedang membicarakannya termasuk terakhir di New York dan sebagainya karena sudah terbit jurnal PubMed. Itu isinya adalah dendritic cell vaccine immunotherapy atau vaksin Nusantara, the beginning of the end cancer and COVID-19. Ujar Terawan dikutip dari Galamedia pada minggu kemarin. Dengan begitu kata dia, dunia sepakat bahwa yang akan menyelesaikan pandemi COVID adalah vaksin Nusantara. Artinya apa? Dunia sepakat punya hipotesis bahwa yang nanti menyelesaikan hal ini termasuk COVID-19 adalah dendritic cell vaccine immunotherapy atau vaksin Nusantara. Lanjutnya, lantas Terawan kembali menegaskan bahwa vaksin Nusantara yang selama ini menuai pro dan kontra itu aman. Jadi itu sangat safety ya, karena kita sudah lama berkecimpung dalam pembuatan dendritic cell vaksin imunoterapi itu dengan tim Dr. Nyoto selaku moderator bersama-sama dengan kita semua sudah mengembangkannya jauh-jauh hari untuk penanganan kanker, kata Terawan. Ia juga membeberkan bahwa vaksin Nusantara mampu menyesuaikan dengan mutasi yang terus terjadi pada COVID-19. Jadi kita hanya mengubah antigennya menjadi antigen artifisial atau antigen rekombinan COVID-19. Artinya apa? Artinya kita bisa menyesuaikan kapan saja, mau mutasi seperti apa bisa kita sesuaikan, paparnya. Sementara itu, dampak yang timbul akibat penggunaan vaksin Nusantara tidak lain adalah ketahanan kesehatan nasional menghadapi pandemi COVID-19 yang telah melumpuhkan dunia belakangan ini. Jadi kalau kita ngobrol dampaknya sih apa? Ya, ketahanan kesehatan nasional menghadapi pandemi ini bisa kita atasi dengan membuat imunitas yang baik untuk setiap warga negara, tegasnya. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sultan B. Najamuddin, senator muda asal Bengkulu tersebut menyambut perkembangan salah satu vaksin yang telah dikembangkan oleh anak negeri tersebut dengan sukacita. Dari awal kita sudah sangat mendukung pengembangan vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Apalagi saat ini saya mendengar vaksin Nusantara sudah melewati uji klinis tahap kedua tanpa adanya kendala dan segera memasuki tahap selanjutnya. Dan tentu ini adalah kabar gembira bagi kita semua, ujar Sultan pada minggu kemarin. Sultan juga menambahkan bahwa dirinya mengikuti perkembangan vaksin Nusantara ini sejak awal. Bahkan beberapa kali pada pernyataan resmi sebelumnya ia sangat getol berkomentar agar pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan vaksin tersebut. Vaksin Nusantara dapat menjadi identitas serta jati diri bangsa Indonesia di dunia, tambah Sultan.
Sebab keberhasilan vaksin ini dapat menjadi sumbangan karya bagi kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi yang bersama-sama sedang menghadapi pandemi global COVID-19. Dan tentu kabar baiknya adalah bahwa vaksin ini dikembangkan oleh anak kandung bangsa Indonesia. Jadi kita wajib bangga, apalagi saat ini dunia internasional telah menunggu vaksin imunoterapi Nusantara. Jadi di tengah keterbatasan kemampuan vaksin konvensional untuk menghadapi mutasi ratusan coronavirus disease, maka vaksin imunoterapi Nusantara ini sangat diharapkan menjadi alternatif, urainya. Dan tak sampai di situ saja, kini pujian terus berdatangan dari berbagai kalangan dan sekarang harapan itu hadir dari Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer atau STHM, Jenderal TNI Purnawirawan Abdullah Mahmud Hendro Priyono, yang juga menyatakan sangat mengapresiasi penemuan vaksin Nusantara oleh Dr. Terawan Agus Putro, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jadi penemuan sudah seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat bagi bangsa yang patriotik. Para netizen itu bangsa yang patriotik sudah pasti merasa bangga. Mereka lah yang mampu menggerakkan agar para pemimpin dan wakil-wakilnya di eksekutif, legislatif, yudikatif, serta segenap masyarakat sipil ini bersatu padu untuk mengibarkan penemuannya ini di forum dunia, ujar Hendro Priyono. Mantan Kepala BIN ini menyebutkan bahwa penemuan vaksin Nusantara merupakan hasil kerja keras dari mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto sejak di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat hingga di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Jadi penemuan ini membuktikan kalau mereka itu muncul sebagai pahlawan sejati yang menyelamatkan banyak nyawa manusia yang sedang sekarat di tengah wabah yang melanda dunia, kata Hendro Priyono. Hasil karya Terawan dan kawan-kawan ini memerlukan perlindungan yang serius dari pemerintah Republik Indonesia agar bebas dari bayang-bayang feodalisme intelektual dan manipulasi bisnis para kapitalis domestik dan mancanegara. Jadi dalam semangat berkebangsaan, Dr. Terawan juga telah nyata sebagai Mahaputra Indonesia, tegas Hendro Priyono. Hendro Priyono juga menyebutkan penemuan ini berpotensi membawa penghargaan Nobel Dunia yang pertama bagi Indonesia karena telah berhasil menyelamatkan umat manusia dari bahaya coronavirus disease. Jadi tentu saja saya berharap Dr. Terawan meraih Nobel Kesehatan. Jadi vaksin Nusantara ini untuk umat manusia di seluruh dunia yang terancam oleh COVID-19. Jadi beliau layak untuk menerimanya, pungkasnya. Selain bagian dari tim penemuan vaksin Nusantara, Terawan Agus Putranto dikenal dengan pengobatan stroke yang sudah menyembuhkan ribuan pasien, merumuskan Terawan teori, yakni sebuah teori yang terkait dengan metode cuci otak pada penderita stroke. Metode yang dilakukan oleh Dr. Terawan yaitu mengkombinasikan digital subtraction angiography atau DSA dan injeksi heparin, sedangkan ia sendiri mempromosikan metode ini sebagai cuci otak yang juga dikenal sebagai pembilasan otak intraarterial. Metode Dr. Terawan Agus Putranto mengkombinasikan digital subtraction angiography atau DSA dan injeksi heparin, sedangkan ia sendiri telah mempromosikan metode ini sebagai cuci otak yang juga dikenal sebagai pembilasan. DSA dan heparin digunakan dalam perawatan medis konvensional pasien stroke. DSA adalah teknik pencitraan X-ray untuk memvisualisasikan pembuluh darah, sementara heparin digunakan sebagai antikoagulan atau pengecer darah untuk mencegah pembekuan darah sebelum operasi serta mengobati pembekuan darah. Dan menurut Dr. Terawan Agus Putranto, mantan Ketua World International Committee of Military Medicine, heparin diberikan lewat suntikan kepada pembuluh darah pasien. Karena stroke biasanya disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah karena penumpukan plak di dinding bagian dalam pembuluh darah, Dr. Terawan Agus Putranto menggunakan heparin untuk membersihkan plak dengan menyuntikkan antikoagulan ke paha pasien. Terawan yang dipuji lalu dicaci. Apakah kita masih ingat konferensi pers yang diselenggarakan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada Jumat 6 November 2020 pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat? Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersama Menteri Kesehatan dari Thailand, Uzbekistan dan juga Afrika Selatan. Terawan ditunjuk sebagai salah satu pembicara karena WHO menilai apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani COVID telah sesuai dengan guideline yang telah ditetapkan oleh Komite Darurat Internasional pada Juli lalu. Kemudian dikutip dari portal Jember, dari situs resmi DPR RI, WHO menunjuk Terawan untuk berbagi pengalaman karena dianggap sukses menerapkan Intra-Action Review atau IAR COVID-19 secara nasional. Dan hal ini diapresiasi oleh anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo yang turut menanggapi kinerja Terawan. Rahmat menilai undangan yang dilayangkan WHO kepada Menkes Terawan merupakan pengakuan dunia internasional terhadap upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.